Halo, welcome to my channel. Oke, kali ini kita akan bahas market crypto terutama untuk permasalahan FTT, CZ, Binance, dan FTX. Ya, peperangan ya yang paling parah tadi malam udah 2 kali 24 jam ini ada peperangan CZ dan CSAM ya. Kemarin atau tadi malam. Oke, selamat bagi kalian yang mengikuti bear atau short kalian di berapa ya kemarin? Yang NT 2400-an udah kejemput, cuan parah, mantep mantep mantep. Saya sendiri gua udah TP di area 18 ribuan something ya tadi malam untuk short Bitcoin. Ya saya kira udah ini ya dramanya udah selesai karena si siapa dari FTX udah konfirmasi di Twitter, udah ada apa itu namanya kesepakatan antara mereka berdua ya. Ternyata hmm, di balik layar masih ada tanda kutip, dan ternyata tengah malam tadi dini hari ya si CZ ngebuang FTT-nya. Bitcoin pun juga diikut di dump. Ya, kita akan bahas satu-satu ya. Yang untuk kali ini kita akan bahas terutama CZ, Binance, dan si Sam dari FTX. Eh, Sebelum kita bahas itu kita lihat koin market cap berada di angka 906 billion US dollar, turun 7,05%. Turunnya cukup signifikan, volume naik. Oh. Ini volumenya naik tapi market cap turun. Nah, berarti di sini ada akumulasi ya. Nggak tahu dari siapa. Yang jelas Bitcoin untuk hari ini mungkin dari tadi malam itu ada akumulasi cukup banyak. Ya ini terlihat ya volume selama 24 jam 112 billion ya US dollar, setara dengan 6 ribuan 6 juta Bitcoin. Ini ini yang ini ya yang muter Bitcoin yang muter tadi malam segitu. Ini cukup banyak loh ya, mengingat market cap itu turun ya dari seribuan something kemarin menjadi 906 billion, turun 7%-an. Ethereum di harga 1300, BNB 317. BNB ini turunnya cukup nggak kayak altcoin lainnya, karena ya tahu sendiri lah CZ adalah pem, peng- pembangkit cryptocurrency, jadi nggak mungkin BNB akan didam separah itu. Terus SRP 0,38 sen, Cardano 0,37 sen, Dogecoin 0,08 sen, Polygon Matic 0,97 sen. Solana di 20,39 sen. Kenapa Solana turunnya agak dalam? Karena si Sam dia mempunyai banyak Solana juga, dan otomatis kalau dia kurang dana ya secara otomatis Solananya dia juga kejual ya. Polkadot di 6 dolaran. Hmm, kita lihat beritanya bagaimana ya. Tadi malam bagaimana reaksinya, dan setelah ini kita akan mau ke arah mana. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dari si CZ. Saya Nah, yang membuat saya ini ya, saya ini take profit kemarin si FTX dia bilang sudah mempunyai kesepakatan dengan si CZ. Ternyata si CZ juga tweet kembali di mana di sini. Null fee Bitcoin trading will remain on Binance for the sebelum. Nah, di sini ya, di 11 jam yang lalu dia mengatakan tidak ada yang transparansi. Jadi di
di kripto itu menurut si CZ harus transparansi ya. Em, Kemungkinan si CZ juga marah besar. Dia juga ini nge-tweet si FTX dari ini asetnya FTX, asetnya si Sam atau Almeida itu dia kebanyakan koin FTT ya. Jadi eh, back asetnya koin FTT itu dijadikan kolekteral untuk membuat usahanya itu lebih berkembang. Jadi ibaratnya lu utang ke bank terus jaminannya itu koin FTT. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, di saat dia udah mempunyai banyak koin FTT lalu dijadikan kolekteral, nah disitulah permasalahannya. Permasalahannya jumlah koin FTT-nya si Sam itu tidak sepadan dengan apa yang dia hutang. Maka dari itu si CZ itu udah curiga ya sejak awal, dia udah curiga. Maka dari itu ada negosiasi di balik layar dan ternyata ya ini yang terjadi. Kalau kedua exchanger udah berselisih, maka dampaknya ke market pasti akan sangat signifikan ya, entah naik ataupun turun. Tadi kemarin kan sempat dipam dulu dari 19 dipam ke berapa, 20 ribuan seratusan something ya. Oh, 20.400-an sempat dipam sampai ke situ lalu didam. Dia si Z juga pinter nyari waktu, dia tengah malam saat para elit global tersebut mungkin sudah tidur atau istirahat dan semacamnya. Yang jadi pertanyaan saya, ada baca apa ya, sedikit berita ya, berita dan lihat itu si si FTX atau komunitasnya Almeida itu bukan komunitas main-main ya dalam tanda kutip, karena di dalamnya itu ada para elit global, termasuk yang saya ketahui itu adalah BlackRock pegang di sana ya. Udah saya katakan kemarin, yang belum tahu BlackRock itu apa, BlackRock bisa juga kalian cek di video gua di YouTube yang judulnya kalau nggak salah Totally Control. Nah, di situ gua bahas BlackRock dan Vanguard, bisa kalian cek di situ. Itu BlackRock juga ada main di situ. Jadi pasti akan ada waktu buat nyerang balik si CZ ya. Si BlackRock di walletnya juga ini ya, masih ah, flu gak? Sorry. Di si BlackRock ini peredarannya juga masih diam-diam saja, walletnya juga masih diam, jadi nggak ada reaksi. Yang tadi malam itu hanya reaksi dari CZ, yang nahan pure dari si Sam, tidak ada bantuan dari luar atau manapun. Bisa jadi si 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 BlackRock dan kawan-kawan juga ingin menyerang balik CZ karena gini, CZ Binance itu berasal dari China dan China itu tidak masuk ke dalam IMF atau PBB. Jadi ada kemungkinan para elit tersebut akan menyerang balik. Tidak tahu waktunya kapan ya. Yang jelas seperti itu. Terus yang kedua, ini pelajaran ya, pelajaran buat kita semua. Ini dari Binance, ini dari CZ yang tweetnya mengatakan never use a token you create as collateral. Jadi jangan menggunakan sebuah token untuk sebuah jaminan ya. Dan jangan meminjam aset kripto, aset bisnis dalam bentuk cryptocurrency menjadi bagian dari pengembangan usaha di cryptocurrency. Ya, ini juga pelajaran buat kita. Terus yang ketiga ini dari para exchanger ya. Jadi yang bermasalah itu satu ya, Indodax. Di Indodax ada yang ini, ada yang nggak tahu. Gua juga bukan pengguna Indodax. Ada yang gua baca tadi
yang koin bull atau bear itu ada yang sangkut nggak bisa dijual atau gimana gitu. Itu semoga owner dari Indodax eh, bisa diperbaiki karena itu salah satu exchanger nomor satu di Indonesia ya selain toko kripto. Nggak mungkin kalian ini ya yang sangkut di Indodax bisa kalian tweet di Twitternya Indodax langsung atau CEO-nya langsung, pasti akan di ini kalau di masih di Indonesia akan di apa, direspon balik. Itu bagus. Itu yang ketiga. Terus pelajaran hari ini juga, jadi meskipun sama-sama exchanger, kalian juga tidak harus percaya dengan satu exchanger. Contohnya untuk saat ini nomor satu diduduki Binance, kalian ya antisipasi lah, antisipasi eh, jikalau Binance terkena hack atau diserang atau semacamnya, kalian antisipasi, kalian taruh aset kalian jangan cuma di Binance, di wallet-wallet, external wallet atau exchanger lainnya. Itu masih banyak, di Bybit juga ada, terus Bitfinex juga bisa, dan masih banyak lagi untuk menaruh aset ya, terutama seperti itu. Dan jangan terlalu percaya dengan API atau APR staking yang sangat tinggi itu karena sangat berbahaya. Ini diduga ya, ini masih diduga FTT itu mempunyai skema yang sama kayak Celsius. Jadi kita juga nggak tahu juga ya, gua juga nggak tahu, nggak mau terlalu berspekulasi. Kita lihat arahnya market saat ini. Yang jelas hari ini udah waktunya share Bitcoin. Dari kemarin kita untuk saat ini lebih prefer long position atau beli bull daripada untuk short position ya. Kalau gua trading plan gua untuk hari ini gua lebih memilih long. Kita lanjut, kita lihat chartnya di Bitcoin. Kita lihat di chartnya Bitcoin. Kemungkinan hari ini Bitcoin, wah ini udah nggak bisa secara teknikal analisa juga. Ini ya kalau udah ke bawah news, bad news ataupun good news, ini technical analisa juga udah nggak berfungsi. Mau kalian tarik garis dari ujung sampai ke ujung juga udah nggak berfungsi. Kita lihat di time frame 15 menit aja. Oh kita lihat daily gimana. Nah di sini untuk trading plan saya untuk saat ini, jikalau sebenarnya gua udah ada barang di Bitcoin di 17.000 ribu yang tadi malam. Gua sempat jaring gua udah sempat kena, tapi tidak kena di yang paling bottom ya. Jika Bitcoin hari ini turun di 18 ribuan atau 17.900 bisa kalian cicil untuk bull atau beberapa altcoin yang mempunyai potensi naik, atau yang beberapa altcoin yang sudah berada di support terkuatnya bisa kalian cicil beli. Kalau mau main Bitcoin bisa juga bull coin atau long position dengan leverage kecil, karena ini masih dikocok kayak gini. Meskipun leverage kalian 5 kali, kalau kalian rata kanan margin kalian ya amsong kalian ini didam sedikit lagi. Yang pertama itu 18 ribuan, terus yang kedua tunggu di 16 600 sampai 700-an ya. Kalaupun turun kalian juga sekarang udah bisa cicil langsung market 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 over. Bisa kalian cicil. hmm, untuk potensi kenaikannya kemungkinan ke 18.700 atau 19.000 lah. 19.000 kalaupun jebol nanti akan lanjut ke 20 ribuan. 19.100 200 kalau jebol dia akan lanjut ke 20 ribuan. Itu aja untuk update market crypto hari ini. Yang jelas sabar, kalaupun sangkut ya hot. Kemarin yang sangkut berapa hari, semingguan yang di 2400-an kalau nggak salah, itu ada yang sangkut.
yang nonton video saya ada yang sanggup di 2400-an, sekarang cuan luber. Selamat, dan untuk hari ini sekian, terima kasih. Jangan lupa bersyukur, tetap cuan. Bye bye.